Selamat siang, selamat ketemu kembali. Kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini dengan satu tujuan, saudara. Saudara datang kemari untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kita. Boleh kita berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, selamat siang. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga. Pada siang ini ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucapkan selamat siang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan telah memelihara kami sampai pada hari ini. Sampai pada detik ini ya Tuhan, kami mendapatkan kecukupan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau berdiri di atas kaki kami mau menghormati Engkau ya Tuhan yang maha besar ya Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan, supaya hamba-Mu dapat tiba di sini dengan selamat. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka kebaktian pada siang hari ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan keluar. Selamat siang saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi di rumah Tuhan. Kita hari ini menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita, menyiapkan apa yang ada buat kita untuk Tuhan. Gak lama ya saudara, kalau Tuhan minta cuma satu hari Minggu aja, kita cuma kasih 2 jam buat Tuhan. Maka dari itu kita menyiapkan hati kita menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah.
kita membuka hati kita untuk Tuhan, biar saya yakin ya, Roh Allah sudah bersama dengan kita siang hari ini. Saudara siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Biar kita meninggikan namanya. Allah kita Allah yang besar, haleluya. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Nyatakan dan terangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Saudara, kalau kita bilang Allah kita besar, kita bilang besar ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Oke? Ayo mari kita mulai. Mari kita memuji Tuhan. Kalau besar kita bilang besar ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Rasakan dan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Amin, haleluya. Allah kita sungguh besar, amin, haleluya. Silakan saudara duduk. Saudara boleh kasih salam dulu ya. Selamat hari Minggu, selamat berbakti. Tuhan baik, Tuhan besar, haleluya, haleluya. Kita akan terus menyanyi, membesarkan nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
Haleluya. Saudara siap diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Biar kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya saudara. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, kita akan jatuh. Banyak orang, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang jatuh. Maka dari itu, kita semuanya mari bergandengan tangan di dalam roh, kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita dan kita mulai melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Siapkan hati kita saudara, hati kami semuanya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit, mungkin langit tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi itulah janji setiamu Tuhan. Di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku tak pernah kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik lukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saya persilakan hambanya Pak. Silakan duduk kembali, saudara. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, siapkan kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Biarlah benih-benih firman yang ditabur
boleh jatuh di tanah yang subur, tanah hati kami yang menyambut firman itu dan membiarkan firman itu masuk dan meresap, menyatu dengan hidup kami, berakar dalam, dan pada waktunya tumbuh dan berbuah. Ya Roh Kudus, perbaharuilah hati dan hidup kami setiap hari dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita membaca firman Tuhan hari ini dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai dengan 28. Kisah Rasul pasal 14 ayat 21 hingga 28. Di bawah perikop kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan satu topik, yaitu pimpinan Tuhan. Kita mau melihat bagaimana pimpinan Tuhan berlaku atas Rasul Paulus dan Barnabas di dalam mission trip mereka, perjalanan misi mereka yang pertama, the first mission trip. Dan itu terdapat di Kisah Para Rasul 13 sampai dengan 14. Bacaan kita hari ini merupakan endingnya, merupakan finishing dari perjalanan misi yang pertama itu. Dari mana mereka berangkat, ke situ mereka kembali. Mereka berangkat dari Antiokhia dan mereka kembali ke Antiokhia.
Dan di antara kedua Antiokhia ini ada sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu, mission trip itu, perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Supaya kita tahu patternnya, supaya kita tahu polanya, pola pimpinan Tuhan yang bukan cuma berlaku untuk Paulus dan Barnabas, tapi juga berlaku untuk kita. Nah, kita mulai dengan the first pattern, pola pimpinan Tuhan yang pertama. Saudara-saudara, pimpinan Tuhan itu dinyatakan ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Itu terdapat di pasal 13 ayat 2. Dan di ayat selanjutnya, di pasal 13 ayat 2 itu disebutkan, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Artinya, pimpinan Tuhan itu tidak akan jauh dari worship. Pimpinan Tuhan tidak akan jauh dari ibadah. Ini prinsip pertama, mutlak sekali. Tidak bisa ditawar. Beribadah itu artinya apa? Beribadah itu artinya kita menyerahkan hidup kita pada pimpinan Tuhan karena kita percaya kepada Dia. Kita tidak selalu tahu kita ini dipimpin kemana, tetapi kita ini senang karena kita tahu kita berjalan dengan siapa. Ibadah itu adalah ketika kita merasa senang bahwa kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kemanapun yang belum tentu kita tahu, tetapi kita percaya kita dipimpin Dia. Nah, mengenal Tuhan yang memimpin kita, itulah ibadah. Penginjil Oswald Chambers pernah berkata begini, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Iman itu tidak selalu tahu kita ini dipimpin kemana. Tetapi iman itu gembira dan suka karena kita tahu siapa yang memimpin kita. Nah, kita beribadah itu karena kita suka mengenal Tuhan. Kita rindu pada Tuhan. Kita ingin menyapa Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Dan kita menantikan firman-Nya. Seperti yang kita lakukan saat ini. Di tengah-tengah ibadah, baik itu ibadah personal devotion kita, atau ibadah secara corporate worship seperti ini, di dalam ibadah Tuhan memimpin kita. Jangan dibalik, saudara-saudara. Orang suka membalik. Kita beribadah, berdoa, berpuasa kalau mencari pimpinan Tuhan. Gitu kan? Orang kalau mau tahu sesuatu, mau tahu jodohnya bener nggak yang ini, gitu ya. Mau tahu kerjaannya mana, apa betul Tuhan kasih pekerjaan ini, apa betul saat ini saya mesti berhenti, quit, lalu cari pekerjaan yang baru. Kalau mau mencari pimpinan Tuhan, baru berdoa dan berpuasa. Kalau mau mencari pimpinan Tuhan, baru worship. Salah, terbalik. Kita ini mesti membiasakan hidup dalam worship. Supaya di dalam worship itu Tuhan menyatakan pimpinannya.
gemarlah beribadah. Gemarlah berdoa. Membiasakan diri berpuasa kalau itu memang Anda suka dan itu cocok buat Anda. Biasakan diri menyembah Tuhan, dan di dalam penyembahan itu, dalam ibadah itu, Tuhan menyatakan pimpinannya melalui suara hati kita, melalui tiba-tiba muncul sebuah inspirasi, melalui kemantapan perasaan, atau tiba-tiba timbul ingatan akan sesuatu, atau mungkin Anda disapa dari mimbar gereja, atau dari kata-kata sebuah lagu yang tiba-tiba terdengar dan kata-katanya berbicara sekali, atau dari bacaan renungan harian yang Anda baca setiap hari. Semua itu Tuhan bisa pakai untuk berbicara kepada kita kalau kita dekat dengan Dia dalam ibadah. Tuhan itu memimpin orang yang bergaul secara pribadi dengan Dia. Orang yang meletakkan hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, yang gemar beribadah, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Mazmur 25 ayat 14 berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ini pattern yang pertama. Pimpinan Tuhan itu berlangsung di dalam ibadah. Siapa yang membiasakan dirinya beribadah, dekat dengan Tuhan, akan lebih mudah mengenali pimpinan Tuhan. Jangan cuma cari pimpinan Tuhan waktu kita perlu, tetapi jadikanlah ibadah sebagai sebuah pola hidup kita. Karena disitulah Tuhan itu akan memimpin kita. Sekarang pola yang kedua, the second pattern. Pimpinan Tuhan itu diteguhkan oleh saudara-saudara seiman di sekitar kita. Orang seringkali menganggap pimpinan Tuhan itu hanya secara individu. Oh, kalau saya mendengar bisikan dari Tuhan, oh itu pribadi, oh itu pimpinan Tuhan. Lalu lekas-lekas berkata, saya melakukan ini karena saya disuruh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan ini kepada saya. Oh, nanti dulu, saudara-saudara. Pimpinan Tuhan tidak seindividualis itu. Paulus dan Barnabas diutus oleh siapa? Oleh Tuhan. Tapi melalui jemaat Antiokhia. Mereka didoakan. Mereka ditumpangi tangan. Mereka diteguhkan oleh jemaat itu. Dan waktu kembali ke sana, ke Antiokhia, mereka memanggil semua jemaat berkumpul. Lalu mereka men-sharekan cerita segala sesuatu yang Allah lakukan di dalam perjalanan itu dengan perantaraan mereka. Jadi bagi dua penginjil itu, peneguhan oleh kawan-kawan seiman itu penting. Tuhan menyatakan pimpinannya melalui kebersamaan itu. Saudara, di dalam hidup ini kita tidak boleh bersikap seakan-akan kita ini single fighter, lone ranger. Kita ini berjalan sendiri. Pokoknya mau saya begini, ya begini. Ini jalan hidup saya.
Kamu mau apa? Suka-suka saya. Peduli amat pada kata orang. Oh tentu, kita tidak bisa mendengar semua kata orang. Tidak bisa. Tetapi bukan berarti kita tidak mendengar sama sekali. Sebab Tuhan itu juga memimpin melalui peneguhan orang lain. Terutama kawan-kawan seiman yang memiliki kedewasaan iman. Yang pengertiannya mendalam. Yang wawasannya luas. Yang nasihatnya bijaksana. Yang masukannya berguna. Yang pendapatnya patut dikonsider. Yang saran-sarannya kita butuhkan. Dan doa-doanya kita perlukan. Kita perlu kawan-kawan seiman yang seperti itu untuk meneguhkan pimpinan Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 4, Salomo berkata begini, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi kalau penasehat banyak, keselamatan ada. Kalau penasehat banyak, keselamatan ada. Dengan kata lain, pimpinan Tuhan itu ada di dalam banyaknya nasihat. Tentu nasihat dari para penasehat yang baik, yang dewasa. Tuhan itu memimpin saudara dan saya melalui peneguhan sesama. Oleh karena itu, kita perlu punya lingkungan komunitas beriman yang baik. Perlu bergaul dengan orang-orang yang punya kedewasaan iman, supaya kita mendengar pendapat mereka. Kalau kita mau mencari tahu apa ini jalan yang benar yang saya sudah jalani ini, jangan hanya percaya pada apa yang kita tahu saja. Kita harus mendengar masukan dan pendapat dari kawan-kawan seiman kita yang bijaksana. Semakin banyak nasihat yang baik, itu akan memantapkan langkah kita. Itu pola yang kedua. Pimpinan Tuhan itu diteguhkan oleh kawan-kawan seiman di sekitar kita. Sekarang pattern yang ketiga. Pimpinan Tuhan tidak berarti jalan yang mulus. Itu prinsip yang berikut. Kita punya kecenderungan membuat kesimpulan. Oh, kalau segalanya lancar, tidak ada hambatan, itu pimpinan Tuhan. Kalau lancar, kalau tidak ada hambatan banyak, itu berarti pimpinan Tuhan. Sebaliknya kalau banyak rintangan dan menemui kesukaran, itu bukan. Tidak selalu gitu. Kalau kita membaca ayat 22, Paulus bersaksi begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Alkitab versi NIV menerjemahkan dengan kata hardship untuk kata sengsara itu. Hardship, kesukaran. Paulus dan Barnabas bukan asal ngomong seperti itu, karena mereka mengalami. Selama mission trip itu, banyak hambatan, banyak hardship yang mereka alami dari pihak orang-orang Yahudi. Semua macam pengalaman buruk bisa terjadi, mulai dari orang-orang yang iri hati, lalu menghasut, memanas-manasi, sampai dengan menimbulkan gerakan massa. Untuk apa?
untuk menyiksa mereka, melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Dan itu terjadi. Malah pernah Paulus itu diseret keluar dari kota karena sudah disangka sudah mati dilempari batu. Ternyata enggak. Paulus masih hidup dan dia dikelilingi oleh kawan-kawan seimannya. Lalu melihat kawan-kawan seimannya di sekitarnya, Paulus bangkit kembali semangatnya dan melanjutkan berjalan. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai 20. Paulus dipimpin Tuhan, tapi jalannya tidak mulus. Pimpinan Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Yang benar adalah kalau Tuhan memimpin, sekalipun tidak mulus, Tuhan buka jalan. Itu pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan tidak selalu jalan itu lancar. Tetapi kalau toh tidak lancar, Tuhan itu buka jalan. Itu pimpinan Tuhan. Itu pattern yang ketiga. Tuhan itu buka jalan, bahkan kala tiada jalan, kata Don. Dan itu tidak sama dengan kita seperti Tuhan itu menyediakan jalan tol bebas hambatan. Sebaliknya, hardship-nya bisa banyak, hambatannya bisa macam-macam, masalah yang menghadang bisa banyak, kesukaran bisa datang. Tetapi kalau Anda dipimpin Tuhan di jalan itu, kesukaran macam apapun, Tuhan akan buka jalan. Itulah cara Tuhan memimpin kita. Oleh sebab itu jangan salah duga dan salah harap. Saudara-saudara, ada sebuah buku yang baik membedakan manusia itu menjadi 3 macam. Manusia itu dibayangkan sebagai pendaki gunung. Ada 3 macam orang. Hidup ini seperti orang mendaki gunung. Jalannya itu tidak mudah. Orang mendaki Anda tahu ya, itu mau mencapai puncak itu tidak mudah. Ada 3 tipe orang. Tipe yang pertama itu adalah tipe yang disebut quitter. Orang yang belum naik, masih lihat puncak gunungnya kok tinggi ya. Apa bisa saya sampai ke sana? Tenaga saya apa cukup? Apa waktunya bisa? Dan seterusnya. Dan oleh karena itu, dia berhenti. Sudahlah, tak usah mendaki. Enak di bawah sini saja. Orang-orang ini orang-orang yang mudah quit, berhenti, mudah menyerah, quitters. Tipe yang kedua adalah tipe yang disebut campers, yaitu orang yang mau naik, nanti sampai di satu tempat tertentu dia berhenti capek, istirahat dulu lah, ya. Lalu dia pasang tenda, ya, pasang kemah. Berkemah di situ, duduk-duduk, istirahat, lihat kiri dan kanan pemandangan bagus, malam bikin api unggun, berkemah tapi lupa melanjutkan perjalanan. Diam di situ, berkemah di situ, merasa puas, sampai di sini saja sudah lumayan. Itu sebabnya mereka disebut campers. Mendaki, tetapi cepat puas. Kalau menghadapi tantangan rasanya berat, udahlah berhenti di sini saja. Cukuplah daripada di bawah, mending di sini. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang kedua. Jenis yang ketiga adalah orang yang disebut sebagai climbers. Orang-orang yang terus memanjat, mendaki sampai ujung. Orang-orang yang tidak menyerah. Orang-orang yang tahu sekalipun perjalanan ini mendaki tidak mudah, banyak batu terjal, banyak jalan yang licin, banyak hambatan dan banyak rintangan,
tetapi dia punya sebuah tujuan. Saya harus sampai ke puncak. Saya harus menyelesaikan perjalanan pendakian ini dan be a climber. Buku ini mau mengatakan kepada kita 3 tipe manusia itu. Quitter, camper, climber. Pertanyaannya, yang mana kita? Hidup ini, saudara-saudara, adalah sebuah perjalanan yang ada hardship-nya. Jangan pernah lekas berhenti, atau jangan pernah menganggap kalau saya dipimpin Tuhan, itu berarti gampang dan lancar. Tidak. Hidup ini tetap ada hardship. Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah keep going. Yang Tuhan mau dari kita adalah keep climbing. Karena kamu diciptakan bukan untuk menjadi quitter. Kamu bukan diciptakan hanya untuk just be a camper. You are created to be a climber. Tuhan akan memimpin perjalanan kita. Meskipun itu sukar, tetapi kalau Tuhan memimpin, Dia akan membuka jalan sampai kita tiba di puncak. Paulus dan Barnabas juga adalah orang-orang yang berjuang seperti itu. Pola yang terakhir keempat. Pimpinan Tuhan menghendaki kita berjuang sampai akhirnya. Paulus dan Barnabas berangkat dari Antiokhia dan dia kembali ke sana. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jadi mereka mulai dari Antiokhia dan mereka kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas membuat mission itu accomplished. Mereka berjuang till the end. Mereka itu climber. Ada ilustrasi yang menarik tentang ikan salmon. Mungkin Anda pernah dengar. Ikan salmon itu ikan pejuang. Mereka tinggal di bagian utara Amerika dan Eropa yang dingin. Kita mengenal salmon Alaska misalnya. Ikan salmon kalau mau menetaskan telur-telurnya, mereka pergi mencari sungai tempat dulu mereka ditetaskan. Dan untuk itu, mereka harus berenang ke hulu, ke arah muara sungai. Dan itu berarti mereka harus berenang melawan arus. Dan itu perjalanan yang sukar. Di dalam bukunya Pendeta Andar Ismail, buku Selamat Berjuang, beliau menulis begini tentang ikan salmon. Kian jauh menghulu, kian deras arus yang harus mereka lawan. Lalu persoalan ada yang lebih sulit lagi. Di sungai terdapat banyak riam, yaitu aliran air yang tiba-tiba terjun sebab permukaan sungai tiba-tiba berbeda tingginya 0,5 sampai 1 meter. Akibatnya, mereka akan menghadapi dinding batu karang. Mereka melompati air terjun itu. Kadang-kadang mereka terhanyut dan diterjunkan lagi ke bawah. Tetapi mereka melompat ulang. Itulah ikan salmon. Berapa jauh jarak yang harus mereka tempuh untuk kembali ke muara sungai itu? Ada jenis ikan salmon yang harus berenang melawan arus
sejauh 1.400 kilometer. Masih ada hambatan lain. Di sungai sering ada beruang atau burung elang yang menunggu ikan salmon kelihatan badannya di air atau sedang melompat, lalu mereka siap dengan cakarnya masing-masing untuk memangsa ikan salmon itu. Jadi perjalanan ikan salmon untuk menetaskan telurnya kembali ke tempat di mana dia dulu ditetaskan, it is not an easy journey. Dari mana mereka berasal, mereka kembali ke tempat itu, dan perjalanan itu perjalanan melawan arus yang tidak mudah sama sekali. Tetapi ikan salmon memang diciptakan untuk itu. Ikan salmon itu ikan pejuang. Ikan salmon itu ditetaskan di muara sungai tertentu dan kelak mereka kembali berenang ke sana, dan itu perjalanan yang tidak mudah. Paulus dan Barnabas diutus dari jemaat Antiokhia dan akhirnya mereka kembali ke Antiokhia, dan itu sebuah perjalanan mission yang not easy at all. Kita ini juga berjalan dari mana ke mana. Saudara, hidup ini sebenarnya begitu sederhana, kan? Dari mana kita berasal? Dari situlah kita kembali. Kita berasal dari Sang Pencipta, Tuhan. Dan kita sedang berjalan kembali menuju ke mana? Menuju kepada Dia. Orang Jawa bilang, sangkan paraning dumati. Kita itu dari mana berasal, kesitulah kita menuju. Kita ini dari Tuhan, diciptakan Tuhan, dan hidup ini adalah perjalanan kembali menuju kepada Tuhan. Tapi apakah itu perjalanan yang mudah? Sama sekali tidak. Tetapi mari kita ingat bahwa kita diciptakan sebagai climber. Kita diciptakan untuk berjuang, dan siapa yang berjuang tidak kenal menyerah. Tuhan akan memimpin dia, memimpin kita sampai kita accomplish our mission. Seperti Paulus, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Hidup itu seharusnya seperti itu. Kita dari Tuhan, dan kita berjalan kembali menuju Tuhan. Tugas kita adalah keep going, keep climbing. Kalau kita itu ikan salmon yang berenang, ya keep swimming. Apapun, yang penting adalah jangan lekas menyerah, jangan menjadi quitter, jangan menjadi orang yang lekas puas seperti camper, tetapi jadilah pejuang. Karena orang-orang yang berjuang adalah orang-orang yang mengalami pimpinan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pipi atas firman yang telah disampaikan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita yang sakit dan lemah tubuhnya. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih
bisa berkumpul hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Pak Pipi dan keluarganya, Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesembuhan Kohandi. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan, kami berterima kasih dengan kesehatan Tante Tres dan Pak Ritiau yang semakin membaik. Tuhan, tolong Kau sempurnakan kesembuhannya. Kami juga berdoa untuk para senior Maranatha, Tante Olga, Tante Riana, Tante Ing, Tante Juliana, Tim Udon, Pak Sugianto, dan Kokehim. Kuatkan jasmani dan imannya semakin bertambah. Untuk Ci Airin dan Tim Udon yang akan berlibur ke Thailand, untuk Baby yang akan berangkat ke Indonesia, Tuhan tolong Engkau pimpin perjalanannya agar mereka mendapatkan sukacita yang daripada Engkau sendiri. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha. Tuhan tolong Engkau pimpin kehidupan kami semua. Biarlah kami bisa saling menguatkan dan terus melangkah bersama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Kini tibalah saatnya kita mulai memberikan persembahan. Sebelum persembahan diedarkan, saya akan bacakan satu ayat dari firman Tuhan. Dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Maaf saudara, mungkin saya salah, bukan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, tetapi dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu Yesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, glory, hallelujah.
kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan persembahan ini, karena ini dari kasih karunia daripada Tuhan juga. Tuhan boleh memberkati pekerjaan kami, bisnis kami, segala usaha kami. Tuhan, terima kasih untuk semua itu, dan kami mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berguna semuanya untuk apa yang Tuhan ajarkan pada kami. Tuhan, pimpin Tuhan untuk orang-orang, rekan-rekan kami yang mengelola persembahan ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menguasai semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah beribadah bersama kita semua. Dan ini adalah pengumuman untuk minggu depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Thomas. Pastor Thomas itu adalah tetangga kita, gereja tetangga kita di sini, di kompleks ini. Dia akan memberikan firman Tuhan minggu depan. Dan juga kita mengundang setiap hari Jumat untuk Zoom bersama, persekutuan doa bersama melalui Zoom. Oke, dan seperti yang minggu lalu kita umumkan, ada acara untuk Koapi. Dia akan jadi Koapi already passed away, and dan kita akan ada upacara penguburan bersama keluarga dan setengah jam saja. Jadi kita mengundang yang bisa untuk juga hadir bersama. Nanti ada Kinto juga ada datang di sana. Jadi kita ketemu teman lama juga. Lalu setelah itu akan ada perjamuan ya. Dari keluarga akan diajak makan gitu. Di mana? Cyprus Memorial Forest Lawn ya. Dan juga ini seperti yang diumumkan oleh Cik Foni kemarin melalui WhatsApp group, Pastor Kim akan ke Indonesia tanggal 26 bulan ini, dan dia memberikan kesempatan kita untuk kalau mau menyumbang untuk misi. Dia ada seorang teman pastor Indonesia yang mau juga ikut misi. Dia mungkin kalau nggak salah ke Batam atau kemana, dan dia butuh dana, dan kita akan berikan dananya itu untuk misi dia di kota ini. Dan nanti kalau dia kembali, dia akan memberikan kesaksian mengenai misinya itu. Jadi setelah kebaktian ini boleh memberi mission offering di situ ya. Dan kita akan serahkan ke Pastor Kim. Itulah pengumuman hari ini. Dan nanti setelah ini ibadah, kita ada satu hal yang istimewa. Kita ada saudari kita yang berulang tahun, dan kita akan merayakannya. Mungkin Pak Pipi boleh berdoa untuk pria. Oke, silakan. Asteria. Kita akan akhiri ibadah, kita akan nyanyikan lagu Maranatha. Dirimu untuk kedatangannya. Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu hari yang termulia.
Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyempatkan diri untuk berdoa sejenak untuk Asteria yang berulang tahun. Bersyukur kami Tuhan untuk setiap hidup, nafas hidup pemberian Tuhan, bahkan setiap pagi kasih karunia-Mu selalu Kau perbaharui. Kami bukan hanya layak bersyukur setiap tahun, tapi kami juga layak bersyukur setiap hari untuk hidup pemberian-Mu. Dan saat ini secara istimewa bersama dengan Dia, kami mengucap syukur atas hidup yang Engkau berikan kepadanya, yang Engkau lengkapi dengan begitu banyak perkara, bakat dan talenta, kecukupan, sukacita, damai-Mu, dan juga keluarga, serta kesempatan-kesempatan baik dalam hidupnya. Kami percaya itu masih akan berlanjut. Pimpinan Tuhan masih akan berlanjut di dalam hidupnya. Karena itu kami pun berdoa Tuhan bersama dengan dia, memohonkan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, memohonkan berkat Tuhan yang melimpah atasnya. Berikanlah kepadanya tubuh dan jiwa yang sehat. Berikanlah kepadanya visi kehidupan yang jauh ke depan. Berikanlah kepadanya Tuhan anugerah berkat supaya dia bisa menjadi berkat di dalam hidupnya. Berikanlah kepadanya umur yang panjang supaya selama Tuhan memberinya hidup yang panjang itu, ia boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah damai dan sejahtera-Mu, shalom di dalam hidupnya. Berkatilah hari depannya dan berkati semua orang yang dicintainya. Terima kasih Tuhan, untuk hari baik kami boleh merayakan ulang tahun Asteria. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan limpahnya di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami. Dan saat ini kami pun menengadahkan hati kami untuk menyambut berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.